Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah ketemu lagi di kuliah online mata kuliah sistem operasi. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan pada minggu lalu, yaitu kita sudah bahas apa itu proses dan trade. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan, kita membahas status proses atau proses state pada sistem operasi. Baik, kita mulai. Pada saat suatu program kita jalankan, maka dia menjadi sebuah proses. Jadi kalau kita menjalankan suatu aplikasi, itu otomatis sistem operasi itu akan merubah menjadi sebuah proses. Saat sebuah proses atau instruksi dieksekusi, maka proses dapat berganti dari satu status ke status yang lainnya. Status sebuah proses menandakan bagian dari proses yang sedang aktif. Status keadaan sebuah proses ada 5 kondisi. Yang pertama, status atau kondisi new, yaitu proses sedang dibuat atau dipersiapkan. Kemudian kondisi atau status yang kedua yaitu ready. Pada kondisi ini, proses sedang menunggu tugas untuk diproses. Jadi menunggu tugas untuk diproses oleh prosesor. Kemudian yang ketiga yaitu running. Pada kondisi ini, instruksi sedang dikerjakan atau dieksekusi oleh prosesor. Kemudian kondisi yang keempat atau waiting, proses menunggu beberapa peristiwa yang terjadi. Jadi kalau suatu proses itu kondisinya waiting, dia sedang di posisi menunggu beberapa peristiwa yang terjadi. Misal penyelesaian untuk perangkat input dan output atau penerimaan berbagai sinyal. Kemudian yang terakhir, kondisi atau keadaan terminate. Pada posisi ini, proses telah selesai dijalankan oleh prosesor. Jadi ini status keadaan sebuah proses ya. Ada 5. Yang pertama yaitu kondisinya new ya. Statusnya new itu awal, pertama kali dibuat atau persiapan. Kemudian setelah itu statusnya ready, jadi dia udah siap menunggu untuk diproses. Kemudian yang ketiga statusnya running, kondisinya berarti sedang dikerjakan oleh prosesor. Kemudian yang keempat statusnya waiting, jadi dia masih menunggu beberapa peristiwa, itu baik I/O maupun penerimaan sinyal. Yang terakhir terminate,
Kondisi terminate berarti proses tersebut telah selesai dijalankan oleh prosesor. Untuk memperjelas kelima kondisi tersebut, kita lihat pada diagram proses state atau diagram status dari sebuah proses. Tadi sudah dijelaskan status dari sebuah proses itu ada 5. Yang pertama, keadaannya atau statusnya itu new. Kemudian ready. Yang ketiga, waiting. Yang keempat, running. Dan yang terakhir, terminate atau selesai. Kalau kita lihat pada diagram proses state ini, yang pertama, ketika suatu proses sedang dibuat, maka status proses pada kondisi new. Jadi ketika pertama kali dibuat, status proses itu kondisinya new. Kemudian jika semua kebutuhan atau bagian dari proses sudah disetujui atau admitted, maka proses akan berubah status menjadi ready atau siap. Pada kondisi ready ini, proses siap untuk dieksekusi dan menunggu dikirim ke prosesor. Jadi menunggu, dia sudah siap menunggu untuk dieksekusi di prosesor. Pada saat proses dieksekusi oleh prosesor, maka proses ini berubah status menjadi kondisi running, ya. Nah, pada kondisi running ini ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama, jika sebuah proses tidak diinterupsi, ya, tidak diinterupsi oleh proses lain atau oleh program lain, maka proses akan langsung dikerjakan oleh prosesor, dan jika sudah selesai akan keluar atau exit dan statusnya berubah menjadi terminate atau telah selesai. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, jika dalam proses running ada sebuah program mendapatkan sinyal interupsi, ya, sinyal interupsi dari sebuah proses yang mempunyai prioritas lebih tinggi, ya. Jadi saat kondisi running tiba-tiba ada interupsi dari program lain dan proses itu memiliki prioritas yang lebih tinggi dibanding proses yang tadi sedang berjalan atau sedang running. Maka proses yang sedang berjalan akan kembali ke status ready. Jadi dia saat di running ini ada proses interupsi, otomatis proses ini yang tadinya running kembali menjadi ready.
saat di kondisi ready, proses tersebut menunggu kembali untuk penjadwalan ulang agar dikirim ke prosesor untuk dieksekusi lagi. Ya, jadi dia menunggu lagi. Nah, saat tadi yang proses lain itu selesai dieksekusi oleh prosesor, ya, kondisi ready tadi berubah menjadi running kembali. Jadi diproses oleh prosesor kembali, ya, setelah prosesor menyelesaikan proses interupsi tadi, ya, kemudian posisi yang ready tadi dieksekusi menjadi statusnya running, dan saat proses ini telah selesai kembali akan exit dan statusnya menjadi terminate atau telah selesai. Itu kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, saat proses dalam keadaan running tetapi ternyata proses tersebut membutuhkan respon dari perangkat input output atau beberapa sinyal, maka proses yang tadinya running akan berubah status atau dipindahkan ke status waiting atau menunggu. Jika perangkat yang dibutuhkan input output tadi dan beberapa sinyal telah lengkap, maka proses yang tadi waiting berubah menjadi ready kembali. Nah, di kondisi ready dia kembali menunggu proses penjadwalan untuk dikirim ke prosesor. Setelah dia mendapatkan penjadwalan tadi dan dieksekusi oleh prosesor, status dia kembali menjadi running. Setelah proses eksekusi selesai, kemudian keluar dan posisinya atau kondisinya berubah menjadi terminate, telah selesai. Begitu gambaran diagram proses status, ya. Ada 5 kondisi. Yang pertama new, kemudian saat di sini proses pertama kali dibuat, setelah syarat-syarat semuanya telah disetujui, proses tersebut berubah menjadi ready. Nah, saat ready ini dia menunggu penjadwalan untuk dikirim ke prosesor, ya, agar dieksekusi. Saat dieksekusi ke prosesor, posisinya berubah menjadi running. Nah, di kondisi running ini ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang kemungkinan pertama adalah tidak ada proses interupsi dan membutuhkan perangkat input output, otomatis dia dieksekusi oleh prosesor, dan jika telah selesai dia keluar dan kondisinya berubah menjadi terminate atau selesai. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, saat di proses ini ternyata tiba-tiba ada interupsi dari proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi dari proses yang sedang jalan atau running, otomatis proses tadi akan dikembalikan ke posisi ready. Jadi prosesor
mengeksekusi atau menjalankan program yang tadi interupsi yang memiliki prioritas tinggi. Setelah prioritas yang tinggi ini selesai dan berubah menjadi terminate, proses yang ready tadi masuk kembali ke dalam prosesor untuk dieksekusi, posisinya atau keadaannya menjadi running. Kemudian setelah selesai dia keluar dan menjadi terminate. Kemudian kemungkinan yang ketiga, saat proses running itu berlangsung, ternyata sebuah proses ini membutuhkan respon dari perangkat input-output atau beberapa sinyal. Jadi otomatis tidak bisa dilanjutkan eksekusinya, dia berubah menjadi waiting. Jadi dia menunggu sampai kebutuhan respon dari input-output dan beberapa sinyal lengkap, dia kembali lagi menjadi ready. Nah, di posisi ready dia kembali menunggu proses penjadwalan untuk eksekusi oleh prosesor. Setelah dia mendapatkan penjadwalan dan dikirim ke prosesor, posisinya dia menjadi running. Saat selesai, keluar dan menjadi terminate. Begitu proses yang terjadi atau kondisi-kondisi 5 kondisi dari keadaan sebuah proses. Saya harap Anda semua memahami dari kelima status proses tersebut. Jika ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, bisa lewat komentar atau lewat grup. Sekian bahasan status proses pada kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.